Ya, bersama Lancelot masih membahas mengenai tata bicara pejabat publik. Nah, Bang Emrus tadi kan kita sedikit membedah mengenai para tokoh atau pejabat legislatif gitu. Ya. Bagaimana kalau yang memang pejabat publik langsung? Katakanlah ramai juga ini kan kasus RAPBD dengan DPRD begitu. Ini kan kencang sekali mereka berdebat. Nah, akhirnya tidak bertemu begitu. Tidak ada titik bicara yang baik antara DPRD dan juga Bapak Gubernur kita. Ini kalau menurut Anda bagaimana ini untuk pejabat publik langsung nih DKI 1? Ya baik, DKI 1 yaitu ya Pak Ahok sebagai gubernur kita, tetapi juga tidak hanya Ahok saja. Artinya sebagian kecil saya melihat anggota DPRD juga ada suara yang mengeluarkan yang di kebun binatang sana. Dia tidak baik juga. Sama lah dua-dua pihak. Tampaknya mereka sama-sama memancing begitu ya, nada intonasinya begitu. Tetapi juga gubernur kita juga mengeluarkan toilet ya, tidak baik juga dua-duanya. Saya mengatakan bahwa inilah ketidakdewasaan mereka menduduki jabatan itu. Jadi oleh karena itu saya pikir ke depan mereka ini akan kejadian ini akan suatu hal yang penting bagi mereka untuk melakukan introspeksi diri. Tidak ada alasan, tidak ada ruang bagi ruang publik maupun legislatif maupun eksekutif untuk melakukan komunikasi yang tidak beretika karena sangat berbahaya. Seperti yang kita lihat di berbagai media, seringkali anak-anak sekarang sudah meniru. Ya, seperti Ibu Min Uno mengatakan, anak-anak kecil tidak bisa memfilter. Kalau kita mungkin sudah bisa memfilter. Dan orang-orang di pelosok yang mencontoh dan beraspirasi terhadap para pemimpin. Bang Emrus, satu pengamatan yang menarik untuk saya amati dan saya angkat ya sejauh polemik RAPBD ini berlangsung. Kenapa ada kesan bukan hanya permisif tapi justru mendukung dari masyarakat dan memenangkan simpati karena kerinduan akan sosok seorang pemimpin yang tegas? Ya itulah. Jadi saya kira saya bisa maklumin kenapa publik seperti itu sekalipun mengucapkan kata-kata yang tidak etis, tidak pantas sebenarnya. Kenapa? Karena mereka itu sudah geram terhadap korupsi itu sebenarnya. Jadi korupsi itu sudah sesuatu musuh bersama. Jadi apapun boleh dilakukan, seolah-olah dihalalkan apapun demi korupsi tidak ada. Tetapi kita harus menolak itu juga. Artinya apa? Kita katakanlah korupsi harus kita berantas, kita harus tegas bahwa tidak ada korupsi. Tetapi kita harus tetap pada batas-batas etika. Tidak boleh ucapan-ucapan yang tidak beretika. Karena saya berpandangan begini, bahwa lebih baik kita bermoral, beretika daripada kaya. Yang baik itu adalah kaya dan bermoral memang. Tetapi kalau dia ada dua pilihan ini, jadi lebih utamakanlah kita moral dan etika daripada sekedar materi yang kita peroleh. Baik, kita sudah ada satu penelpon, Pak Ray dari Bogor. Kita akan sapa Pak Ray. Selamat siang, bergabung di Lunch Talk. Silakan dengan pertanyaan atau komentarnya. Kalau komentar untuk seorang pemimpin, biar gimana pun dia harus menjadi panutan dengan menggunakan kata-kata yang baik. Kalau bicara kasar orang bisa jadi gusar, tapi kalau orang bicara lembut, dia bisa jadi pengikut. Itu aja sih kalau dari saya. Ya, ini komentarnya sejalan dengan yang sudah dikatakan ya sebelumnya. Bang Emrus, ada karakter yang tegas seperti yang Mendy katakan. Masyarakat kita rindu dengan seorang pejabat politik yang tegas. Tapi bisakah dijabarkan tegas seperti apakah yang dianggap beretika? Yang pasti bahwa tegas itu dia harus punya garis hitam putih, gitu ya. Jadi kalau memang dia mengatakan sesuatu harus dilakukan. Jangan misalnya kita katakan sorry mohon maaf kepada partai yang lalu, yang pemenang yang lalu ya, katakan tidak pada korupsi, padahal sebagian dari kader mereka sebagian melakukan. Artinya suatu ketegasan itu jika sudah diputuskan harus dilakukan dan harus berani mengambil risiko. Tetapi jangan diartikan bahwa menghalalkan semua cara termasuk melanggar etika. Tegas kita bisa tanpa melanggar etika, bisa. Dan ketegasan itu berarti bukan hanya verbal tapi juga action ya. Action, karena kalau slogan partainya lain tapi kemudian pada kenyataannya di KPK paling banyak yang diperiksa sama aja bohong, nggak tegas ya. Betul. Tapi Pak, kalau begitu yang menarik juga Ira tanyakan tadi, batasnya apa sih antara tegas dan kasar? Berarti intinya jangan sampai keluar hinaan aja ya, cercaan, kata-kata seperti kebun binatang, gitu. Sederhana kita melihat bahwa kasar berarti tidak etis. Tegas bisa tegas dalam batas-batas etika. Karena begini Bu, etika itu kan bicara tentang baik buruk. Hukum bicara benar dan salah. Estetika bicara indah dan tidak indah. Nah, kita bicara pada batasan baik buruk. Saya kira norma kita sudah ada bersama. Artinya etika sosial yang kita pegang. Misalnya menyebut katakanlah simbol-simbol yang ada di kebun binatang menunjuk kepada orang. Saya kira sudah kesepakatan kita, kesepakatan antar hubungan antar manusia bahwa itu sudah menunjukkan etika universal.
begitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan kata tersebut dalam konteks tertentu tidak apa-apa. Misalnya, saya mengemukakan 4 huruf yang digunakan oleh gubernur kita, tetapi dalam konteks lain, misalnya, tai lalatmu manis loh. Saya kira tidak ada masalah lagi. Penggunaan 4 kata di situ sesuatu yang indah dan ibu kan tertawa. Tapi ketika yang disebut kemarin di suatu media yang live, saya kira sangat tidak bagus ditonton, tidak elok lah. Itu juga Pak Emrus yang ingin saya tanyakan. Kalau sudah terjadi yang namanya siaran langsung itu kan nggak bisa di-cut, nggak bisa diulang dan sudah terjadi. Frekuensi dimiliki oleh publik. Betul. Lantas apa secara etika yang harus dilakukan oleh baik stasiun TV terkait maupun pejabatnya sendiri? Bagaimana kalau sudah kejadian seperti itu dan ini bukan pertama kali? Baik, kalau saya berpandangan justru sebelum kejadian dulu kita bicara. Artinya narasumber, terutama pejabat publik, itu harus sadar betul dia berada di ruang publik. Sama halnya kita ini sekarang, saya harus sadar bahwa ini ruang publik, tidak ruang privat saya. Karena apa? Setiap manusia punya status dan peran. Nah, setiap status disertai peran. Setiap manusia multi status, multi peran. Sekarang saya di sini narasumber untuk publik. Tentu saya harus berperan sesuai narasumber. Di rumah saja Ibu, saya punya status 2, yaitu ayah dan suami. Kalau di ruang tamu saya adalah ayah. Kalau di kamar saya suami, jadi saya harus berperan sesuai dengan status saya. Jika manusia berperan tidak sesuai dengan statusnya, maka akan terjadi disharmonisasi. Nah, oleh karena itu, pejabat publik dia harus sadar. Mereka harus punya pengetahuan tentang komunikasi massa, ya, efek komunikasi massa dia harus tahu itu. Karena bukan soal sandiwara di situ, tetapi memang kita multiperan dan multistatus itu. Jadi oleh karena itu, kemudian kasus yang kemarin di salah satu stasiun TV swasta. Saya terus terang termasuk yang mengagumi narasi si pewawancara sampai memohon-mohon, saya kira mengingatkan ya? Dan berkali-kali bagus tanggung jawab sosialnya telah dipegang dan tetapi saya tidak begitu setuju ketika diberikan teguran kepada lembaga atau stasiun TV swasta tersebut karena pewawancara sudah memberikan tanggung jawab sosial kok dan yang datang ini adalah orang yang berpendidikan dan pejabat publik wajib dia tahu. Ya, dari kata pejabat publik saja berarti kan pejabat milik bersama. Sehingga kedewasaan dan tanggung jawab kesadaran diri bahwa ini adalah jabatan yang dimiliki orang banyak mungkin sangat penting ya. Itu sumber dari segalanya sehingga mereka bisa mengeluarkan kata-kata atau bertindak yang bertanggung jawab begitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran bagi pejabat publik ke depannya untuk tidak mencontoh yang tidak baik dan tidak lagi mempermalukan diri mereka. Ada sedikit saran saya kalau boleh, biarlah para pejabat publik sekolah komunikasi dulu lah. Oke, nanti kita suruh ketemu sama harus ada training untuk para pejabat publik. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami Lunch Talk siang hari ini. Terima kasih. Pemirsa, demikian dialog khas Jurnal Siang Lunch Talk.